Kenapa kamu sulit bahagia, padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? Pernahkah kamu merasa seperti itu? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sebenarnya sangat umum, tapi jarang sekali diakui secara terbuka. Perasaan sulit bahagia, padahal kalau dilihat dari luar, hidup kita kelihatannya baik-baik saja. Banyak sekali orang yang menjalani hidup yang kalau kita lihat dari luar, sepertinya aman dan stabil. Pekerjaan ada, mungkin karirnya bagus, kebutuhan finansial tercukupi, tidak sedang terlilit utang besar. Keluarga baik-baik saja, teman-teman ada, tidak sedang mengalami masalah besar seperti sakit parah atau kehilangan yang mendalam. Tapi anehnya, perasaan bahagia yang tulus dan mendalam itu jarang sekali benar-benar hadir. Rasanya seperti ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ada perasaan hampa yang terus mengintai di balik senyuman dan aktivitas sehari-hari. Kalau kamu merasakan ini, kamu tidak sendirian. Masalah ini sering terjadi karena kita, tanpa sadar, terlalu lama hidup dengan standar harusnya. Kita terus-menerus mengatakan pada diri sendiri, harusnya aku bersyukur, kan semua sudah ada. Harusnya aku senang, kan tidak ada masalah apa-apa. Harusnya aku puas, banyak orang lain yang hidupnya lebih susah. Kita mencoba meyakinkan pikiran kita, tapi perasaan tidak bisa dipaksa untuk mengikuti logika. Kamu bisa punya hidup yang terlihat sempurna di atas kertas, tapi terasa kosong di dalam hati. Dan kontradiksi inilah yang membuat kita semakin bingung dan merasa bersalah. Salah satu akar masalahnya adalah banyak dari kita yang tidak sadar bahwa kebahagiaan yang kita kejar selama ini bukanlah kebahagiaan versi kita sendiri. Itu adalah kebahagiaan versi lingkungan, versi ekspektasi keluarga yang ingin kita punya pekerjaan stabil dan menikah di usia tertentu. Versi sosial media yang menampilkan standar kesuksesan, liburan mewah, dan hubungan yang sempurna. Versi masyarakat yang mendikte bahwa kebahagiaan itu sama dengan pencapaian material dan status sosial. Kita bekerja keras, kita berjuang, kita mencapai semua checklist itu satu persatu. Lulus kuliah dengan nilai bagus, dapat pekerjaan di perusahaan ternama, beli mobil pertama, punya rumah, kita centang semua kotaknya. Tapi saat semua itu tercapai dan hati tetap terasa hampa, kita bingung. Kita bingung harus menyalahkan apa. Karena secara teori, kita sudah melakukan semua hal yang benar. Titik inilah yang membuat banyak orang merasa ada yang salah dengan diri mereka, padahal yang salah mungkin bukan dirinya, tapi tujuan yang dikejarnya. Sulit bahagia juga sering terjadi, karena kita terlalu jarang hadir sepenuhnya di dalam hidup kita sendiri. Pikiran kita selalu berkelana, entah ke masa lalu, atau ke masa depan. Kita terus-menerus menyesali keputusan yang sudah lewat, mengandai-andai, coba dulu aku begini, coba dulu aku tidak begitu, atau kita terus-menerus mengkhawatirkan masa depan, cemas tentang apa yang akan terjadi, merencanakan setiap skenario terburuk, dan membandingkan kemajuan kita dengan orang lain. Tubuh kita memang ada di hari ini, di momen ini, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Kita tidak pernah benar-benar pulang ke diri sendiri. Kita menjadi penonton dalam film kehidupan kita sendiri, bukan pemeran utamanya. Kalau kamu merasa relate dengan pembahasan ini, coba deh kamu like dan share video ini. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali orang yang merasa aneh dengan dirinya sendiri karena merasakan hal ini. Mereka merasa sendirian dalam kehampaan mereka, padahal perasaan ini jauh lebih umum dari yang kita kira. Dengan membagikan ini, kita bisa membantu orang lain merasa lebih dimengerti. Ada juga faktor kelelahan mental yang seringkali tidak disadari. Kita hidup dalam mode autopilot. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulangi. Hidup dijalani terus-menerus tanpa jeda, yang berarti tidak ada ruang untuk benar-benar merasakan. Yang ada hanya ruang untuk berfungsi dan memenuhi tanggung jawab. Perlahan tapi pasti, emosi kita menjadi tumpul. Kita tidak merasa benar-benar sedih, tapi
juga tidak merasa benar-benar senang. Yang ada hanyalah rasa datar, hambar, dan kosong. Kelelahan ini bukan cuma soal capek fisik, tapi capek jiwa karena terus-menerus beroperasi tanpa pernah terhubung dengan perasaan. Satu hal yang jarang dibahas adalah sulit bahagia itu seringkali bukan karena kekurangan hal-hal baik dalam hidup, tapi justru karena kita terlalu lama menekan diri sendiri. Kita menahan emosi yang dianggap negatif. Kita menahan amarah, kekecewaan, dan kesedihan karena takut dianggap lemah atau tidak profesional. Kita terus-menerus menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, memakai topeng sosial untuk diterima. Kita berpura-pura kuat dan baik-baik saja sepanjang waktu. Padahal, kebahagiaan sejati tidak akan pernah tumbuh di tempat yang terus-menerus ditekan. Ibarat tanaman, ia butuh ruang untuk bernapas, bukan terus-menerus diinjak. Banyak orang juga takut mengakui bahwa mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena takut dinilai tidak tahu bersyukur. Stigma ini sangat kuat. Saat kita bilang kita tidak bahagia, respons pertama yang sering kita dapat adalah, kamu kurang bersyukur aja. Padahal, bersyukur dan jujur pada perasaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Kamu bisa sangat bersyukur atas atap di atas kepalamu, atas makanan di mejamu, atas kesehatanmu. Tapi di saat yang sama, kamu juga bisa mengakui dengan jujur bahwa ada bagian dari hidupmu yang terasa kosong dan tidak memuaskan. Mengakui kehampaan itu bukanlah tanda tidak bersyukur, tapi tanda kesadaran diri. Kalau sejauh ini kamu belum subscribe, aku ajak kamu untuk subscribe sekarang. Karena pembahasan-pembahasan jujur seperti ini seringkali terasa kena justru di saat kita sedang diam-diam mempertanyakan arah hidup kita. Ini adalah ruang aman untuk kita merenung bersama. Penyebab lain kenapa kita sulit bahagia adalah karena kita terlalu sering menunda kebahagiaan itu sendiri. Kita hidup dengan mantra nanti kalau aku sudah naik jabatan, aku baru akan tenang. Nanti kalau anak-anak sudah besar, aku baru akan punya waktu untuk diriku sendiri. Nanti kalau sudah punya rumah, aku baru akan benar-benar bahagia. Tanpa kita sadari, hidup kita habis di fase menunggu, kita terus berlari menuju garis finish yang terus bergeser. Padahal, kebahagiaan itu jarang sekali datang sebagai sebuah tujuan akhir yang besar dan megah. Ia seringnya hadir dalam bentuk momen-momen kecil, yang sederhana, yang kita izinkan untuk kita rasakan sepenuhnya. Seperti aroma kopi di pagi hari, obrolan hangat dengan seorang teman, sinar matahari yang menembus jendela, atau lagu favorit yang tiba-tiba diputar di radio. Tapi, kalau hidup kita terlalu penuh dengan tuntutan, target, dan kekhawatiran, momen-momen berharga itu lewat begitu saja tanpa kita sadari. Kita terlalu sibuk untuk bahagia. Coba sekarang, ambil waktu sejenak dan tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu bukan karena itu adalah kewajiban, tapi karena kamu benar-benar ingin melakukannya? Kapan terakhir kali kamu merasa bahwa hidupmu benar-benar milikmu sendiri, bukan milik tuntutan pekerjaan, keluarga, atau masyarakat? Jika kamu kesulitan menjawabnya, mungkin itu adalah petunjuk penting. Kalau kamu merasa sulit bahagia, padahal hidupmu terlihat baik-baik saja, mungkin masalahnya bukan pada hidupmu. Mungkin hidupmu memang sudah cukup baik. Mungkin masalahnya terletak pada caramu yang terus-menerus mengabaikan kebutuhan emosionalmu sendiri. Kamu memberi makan tubuhmu, kamu melatih otakmu, tapi kamu membiarkan jiwamu kelaparan. Kamu lupa untuk bertanya pada dirimu sendiri. Aku sebenarnya butuh apa? Aku sebenarnya merasakan apa? Aku ingin mengajak kamu untuk berbagi di kolom komentar. Kalau kamu pernah atau sedang berada di fase ini, coba ceritakan pengalaman. Ceritamu bukan hanya sekadar tulisan, tapi bisa menjadi pengingat dan penguat bagi orang lain yang sedang merasa sendirian dalam perasaannya. Ini bisa menjadi bukti bahwa perasaan seperti ini lebih umum dari yang terlihat, dan tidak ada yang salah denganmu. Ingatlah, kebahagiaan sejati itu bukan tentang memiliki hidup yang sempurna tanpa celah. Itu adalah tentang memiliki hidup yang jujur.
Jujur pada diri sendiri, jujur pada perasaanmu, dan jujur tentang apa yang benar-benar penting untukmu, bukan untuk orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa share video ini. Ya, siapa tahu di luar sana ada seseorang yang kita kenal, yang tersenyum setiap hari, tapi diam-diam sudah sangat lama tidak merasa bahagia. Mungkin videomu bisa menjadi awal dari perjalanan mereka untuk kembali menemukan kebahagiaannya. Sampai jumpa di video berikutnya.